Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom Alaikum. Salam sejahtera untuk semua rekan-rekan relawan dimanapun Anda berada saat ini. Rekan-rekan, pada 19 Agustus yang lalu kita terhentak karena ada berita tentang penangkapan terhadap 3 pengurus relawan Projo di Sumatera Selatan yang diduga telah melakukan pemerasan. Tapi di sisi yang lain mereka membantah bahwa itu adalah kasus penyuapan. Apapun kasusnya, saya kira ini satu fenomena yang tetap harus disikapi dengan searif mungkin, karena jelas dampaknya adalah pada nama baik relawan. Nah, saya menghimbau sebagai relawan, kita benar-benar menjaga martabat, bahwa relawan itu bukan berarti preman. Relawan Jokowi pada waktu itu, oleh karena sebagai masyarakat kita yakin pilihan terbaik hanya ada pada Pak Jokowi, khususnya sebagai figur yang dikenal sebagai figur yang bersih, yang tidak korup. Ya. Itu adalah kriteria pokok mengapa ada banyak begitu relawan mendukung beliau. Nah, kalau kemudian setelah Pak Jokowi menang dan saat ini sudah menjadi presiden untuk yang kedua kalinya, maka tentu sangat tidak patut kalau ada anggota-anggota relawan yang kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sebagaimana mestinya, ya, yang tidak sebagaimana seharusnya. Nah, apalagi pada waktu itu sebenarnya sebelum Pak Haribudi diangkat menjadi Wamen, ketua Projo itu, ya, kan sudah ingin membubarkan diri, dan bahkan pembubaran diri Projo itu malah didukung oleh sekjen dari PDIP. Ya. Artinya pada waktu itu sebenarnya dapat ditafsirkan nilai harga dari para relawan sebenarnya sudah berakhir seakan-akan. Jadi ketika ingin membubarkan diri malah didorong oleh partai untuk bubar saja gitu, karena Pak Jokowi sudah menang. Nah, sekarang kalau organisasi relawan itu ada yang masih mempertahankan diri, masih ingin mempertahankan eksistensinya, maka saya menghimbau janganlah melakukan perbuatan-perbuatan yang cemar, yang tidak sebagaimana mestinya. Jagalah martabat sebagai relawan, agar jangan para relawan itu malah terhina, ya, bahkan dinilai malah sudah berakhir perannya, berakhir artinya gitu, dan lebih baik bubar saja. Ya, ini saya ikut prihatin atas kasus itu. Ya. Nah, saat ini Pak Jokowi belum setahun menjadi presiden untuk periode yang keduanya ini. Tetapi sebagaimana kita tahu bahwa ekonomi Indonesia saat ini sangat berat, ya, baik sebelum adanya pandemi COVID-19, di mana pertumbuhan ekonomi pada waktu itu masih stagnan di 5,2%, dan sekarang dengan adanya pandemi COVID-19 malah ambyar, pertumbuhan malah anjlok. Nah, para ekonom, para pengamat yang di luar sistem, di luar kekuasaan, khususnya yang kontra pada Pak Jokowi, saat ini begitu gencar memberikan opininya, ya. Bahkan ada ekonom yang mengatakan sebenarnya ekonomi Indonesia ini secara teknis sudah bangkrut, ya, gitu. Dan seiring dengan situasi yang seperti ini, ada banyak timbul pandangan-pandangan politik yang tentu negatif. Nah, kita tahu bersama bahwa lepas
dari istilah apakah ini ekonomi Indonesia sudah resesi atau sudah bangkrut, saya tidak ingin terjebak ke dalam perdebatan tentang hal itu. Tetapi ada satu fakta yang sangat telanjang bahwa memang saat ini, dewasa ini, ekonomi Indonesia nyata-nyata tertekan, ya, dalam situasi yang cukup berat. Ya, berbeda halnya misalnya dengan krisis di 98, di mana pada waktu itu UMKM bisa menjadi penolong, penyelamat. Tapi dewasa ini tidak demikian, bahkan dari UMKM sampai pengusaha-pengusaha skala besar benar-benar ikut ambyar. Ya, karena kalau 98 itu krisis ekonomi Indonesia hanya karena gara-gara utang yang begitu besar, terutama kepada IMF. Tapi krisis saat ini baik karena utang maupun oleh karena pandemi 19. Ya. Nah, ini situasi ekonomi yang sedemikian ini jelas akan menjadi satu bahan politik, ya, pengamatan politik, penilaian politik. Dan demikian rupa opini yang didaraskan itu mau tidak mau, cepat atau lambat pasti akan berdampak atau berefek kepada merosotnya kepercayaan publik. Ya. Distrust kepada masyarakat kepada pemerintahan. Ya. Kita tahu bahwa situasi yang sulit ini pemerintah pasti juga pusing tujuh keliling untuk mengatasinya. Tetapi kita tahu pemerintah sedemikian rupa sudah memperhatikan rakyat, tetap memperhatikan rakyatnya, terutama rakyat yang di bawah garis kemiskinan ke bawah. Ya, diluncurkan bantuan langsung tunai, bantuan-bantuan yang sedemikian rupa. Dan kita tahu, rekan-rekan, bahwa uang yang digelontorkan oleh pemerintah yang lebih kurang 620 sekian triliun itu di dalam konteks mengatasi krisis karena pandemi 19 ini, COVID-19 ini, itu jelas uang yang juga berasal dari utang. Karena sebagaimana kita tahu bahwa kalau defisit APBN saja sudah mencapai kurang lebih 5% dari PDB, lalu utang Indonesia mencapai 40% dari PDB, sementara penerimaan pajak melorot tajam, bahkan mungkin sampai dengan semester pertama ini baru mencapai sekitar 700 triliun. Jadi kalau dibandingkan antara defisit dan utang, jelas-jelas tidak memungkinkan uang penerimaan pajak itu untuk mengcover, menutup kekurangan itu. Ya, padahal kita tahu satu-satunya sumber utama dari penerimaan negara itu sebenarnya pajak. Sumber-sumber yang lain dari yang penerimaan negara bukan pajak, ya, kita tahu kecil sekali. Entah itu dari bea dan cukai, dari hibah dan lain sebagainya, kecil sekali. Artinya di luar itu jelas pemerintah lalu berutang, ya, dan karena itu Bank Dunia mengatakan utang Indonesia sudah mencapai 40% dari PDB. Artinya kurang lebih mencapai 8 sampai 9 ribu triliun, ya. Dalam situasi yang semacam ini seharusnya para relawan itu sensitif, ya, harus terdorong untuk berpartisipasi secara aktif. Pertama tentu harus mendorong dirinya sendiri untuk bagaimana bisa survive gitu. Jangan hanya mengandalkan bantuan langsung tunai dari pemerintah. Bila mana perlu para relawan itu menjadi teladan untuk bagaimana bisa berusaha sedemikian rupa dengan cara-cara yang halal, ya, untuk bisa survive. Itu yang pertama, itu penting keteladanan ini. Sehingga relawan ini jangan dianggap atau boleh atau bisa dikecilkan martabatnya, ya. Jangan terus-menerus ikut bermental meminta gitu. Sebagai relawan sepatutnya harus berusaha untuk bisa survive tanpa meminta, tanpa menerima bantuan langsung tunai termasuk di dalamnya, ya. Nah, yang kedua, kita harus ikut berperan aktif. Kalau tadi sekali lagi kita harus mengakui bagaimanapun ekonomi Indonesia ini berat, tetapi toh pemerintah telah mengalokasikan dana
ratusan triliun itu untuk menopang krisis ini, khususnya yang dialokasikan kepada masyarakat marginal, yang terbagi ke berbagai sektor, ya, yang ke sosial, ke UMKM, koperasi, ke kesehatan dan sebagainya. Jadi dana yang kurang lebih 620 sekian triliun itu kan dialokasikan ke berbagai sektor. Mestinya para relawan itu ikut secara aktif memantau penggunaan dana itu, ya, khususnya di tingkat birokrasi, di tingkat pelaksanaan. Saya ingin mencatat kembali, memberikan agar kita melawan lupa bahwa pada masa-masa kampanye Presiden atau Pak Jokowi di periode yang kedua waktu itu, Pak Muldoko mengatakan 70% ASN atau berarti di lingkungan birokrasi itu tidak mendukung Pak Jokowi. Ya. Nah, itu berarti kita tetap harus mewaspadai ketika dana ini turun digelontorkan ratusan triliun. Maka kita harus mengamati apakah dana itu sungguh-sungguh dipakai secara utuh untuk kepentingan menolong rakyat. Atau malah sebaliknya, justru di level birokrasi, di level pelaksana ini yang membuat dana itu dijadikan bancaan, ya. Nanti hanya dengan KKN, dengan grup-grupnya sendiri dan sebagainya. Ini harus diwaspadai. Memang beberapa waktu yang lalu pada waktu Pak Jokowi membuka acara tentang korupsi, ya, ada kesan di dalam kata sambutannya seakan-akan menekan aparat penegak hukum untuk tidak menyalahgunakan wewenang, tidak menakut-nakuti pengusaha dan para birokrat untuk menjalankan program. Karena beliau bahkan mengancam kalau ada penegak hukum yang seperti itu, beliau tidak segan-segan untuk menggigit kembali dengan caranya sendiri. Ya. Tetapi pidato itu menurut saya tidak bisa ditangkap sebagai bahwa Pak Jokowi itu pro korupsi. Saya kira tidak demikian. Bahwa di dalam pemahaman yang proporsional, pidato itu mau mengatakan bahwa agar seluruh masyarakat yang saat ini terutama dalam situasi yang krisis ini didorong untuk bergerak penuh. Bahkan aparat birokrat itu cukup diberikan proteksi, ya, yang serius oleh Presiden untuk justru melaksanakan tadi, menyalurkan dana-dana bantuan itu, melakukan program-program penanggulangan COVID-19 dan melemahnya ekonomi ini dengan aman, dengan rasa yang aman, dengan rasa yang tidak takut, ya. Tetapi manakala justru terjadi sebaliknya, yaitu bahwa para birokrat, para eksekutor menyalahgunakan wewenangnya dengan membuat dana-dana itu bancaan bagi dirinya sendiri, ya, praktisnya dikorupsi, dicuri, ya, dicolong oleh mereka, maka saya mengajak segenap relawan jangan segan-segan untuk berani mengkritisi, untuk berani menangkap fakta itu, untuk berani mengungkap fakta itu dan melaporkannya kepada Presiden dan kepada aparat penegak hukum. Dan kita berani mendorong penegak hukum untuk bertindak tegas kepada mereka, kepada pencoleng-pencoleng itu yang berasal dari birokrat-birokrat itu. Karena apalagi itu di COVID-19 ini sudah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam. Artinya jika ada pejabat-pejabat birokrat yang nakal, yang main gila dengan mencuri, ya, dengan mengkorupsi dana itu, ancaman hukumannya seharusnya hukuman mati, ya. Dan tidak bisa mereka dikatakan sebagai imun atau kebal hukum. Konteks imun kebal hukum di dalam rangka undang-undang penyelamatan ekonomi nasional dalam rangka COVID ini tidak boleh dibaca sebagai imun terhadap penyalahgunaan wewenang. Imunitas di sana tentu dalam konteks yang pada tempatnya
yaitu ketika para pejabat dan birokrat sungguh-sungguh menjalankan tugasnya sebagai public servant, sebagai pelayan publik dengan baik dan benar, tetapi mungkin ada kesalahan-kesalahan administratif di sana, ya, sebagai kesalahan yang sifatnya manusiawi, tentu tidak boleh dikriminalisasi. Dan kita memang dapat mengerti kalau mereka harus dan layak mendapatkan perlindungan hukum. Tetapi manakala terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang, saya kira Pak Jokowi tidak dalam maksud untuk melindungi penyalahgunaan wewenang itu, ya, tidak bermaksud untuk pro korupsi. Nah, justru di dalam konteks ini para relawan saya ajak untuk mengawal program pemerintah itu, ya. Maka janganlah para relawan itu melakukan tindakan yang kontraproduktif, melakukan tindakan-tindakan yang justru malah menista dirinya sendiri, merendahkan martabatnya sendiri. Ya, mentang-mentang relawan lalu melakukan perilaku prasana prasini, minta ini dan sono dan sebagainya. Sekali lagi saya mengajak relawan tetap menjaga martabatnya dan kritis, ya, mengawal dana anggaran dalam rangka penguatan ekonomi rakyat, ya, terutama dalam rangka penanggulangan efek dari COVID-19 ini, ya, karena itu bukan dana yang kecil, 620 sekian triliun lebih itu, dan tidak boleh itu dijadikan bancaan oleh para birokrat, para ASN, ya. Justru kita harus mengawal dan berani mengungkapkan manakala kita menemukan hal itu. Nah, demikian rekan-rekan relawan, agar kita sebagai relawan sekali lagi tetap menjaga martabat dan nama baik, ya. Jangan sekali-sekali merendahkan dengan asumsi sehingga bisa ditafsirkan atau bisa diasumsikan kalau relawan itu martabatnya begitu rendah, hanya cari-cari, ya, hal-hal yang, ya, fasilitas dan sebagainya. Ya, janganlah menjadi relawan dengan harga yang murah. Demikian pesan saya dan himbauan saya. Semoga para relawan semua dimanapun rekan-rekan berada betul-betul menyadari harkat dan martabatnya. Dan salam sehat.